Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Utami Saputri. Saya dari kelas 11 2B04 dengan NIM 11191162. Saya akan menjelaskan proyek analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan studi kasus sistem penggajian dan pengolahan absensi pegawai rumah sakit Dr. Sismadi pada era pandemi COVID-19. Saya salah satu anggota dari 5 anggota lainnya. Yang pertama ada Ananda Habibah, kedua Gita Nurdianti, ketiga ada Putri Septi Hardianti, yang keempat ada saya, Tania Utami Saputri, dan yang terakhir ada Zuriyah Elva Ramanuda. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa ruang lingkup masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah hanya terbatas pada sistem absensi dan proses penggajian pegawai rumah sakit Dr. Sismadi. Kemudian berikut adalah struktur organisasi dari rumah sakit Dr. Sismadi. Saya lanjut. Proses bisnis berjalan. Pada analisis ini, penulis membatasi hanya akan membahas prosedur absensi, perhitungan lembur, dan prosedur pembuatan laporan saja. Kemudian, untuk prosedur sistem berjalan pada Rumah Sakit Dr. Sismadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosedur absensi, yang kedua prosedur perhitungan lembur, yang ketiga ada prosedur pembuatan laporan. Pada prosedur absensi, karyawan melakukan absen masuk dan keluar setiap hari pada form yang telah disediakan. Kemudian pada prosedur perhitungan lembur, setelah karyawan melakukan absensi, maka akan terekap apabila karyawan memasuki atau absen keluar melewati jam yang telah ditentukan, yaitu jam 4 sampai jam 6, maka akan terhitung lembur. Kemudian yang ketiga ada prosedur pembuatan laporan. Setelah melakukan absensi pada karyawan, kemudian setelah dihitung proses lemburannya, akan terbentuk sebuah laporan untuk menghasilkan data gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian berikut adalah activity diagram yang sudah kami buat. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dokumen masukan, yang kedua ada dokumen keluaran. Dokumen masukan akan saya jelaskan. Nama dokumen adalah form absensi karyawan. Fungsinya adalah sebagai bukti bahwa karyawan hadir. Kemudian sumbernya karyawan, tujuannya HRD dan umum. Medianya adalah kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya di setiap tutup buku per tanggal 25. Kemudian bentuk dokumennya adalah laporan A1. Untuk dokumen keluaran, nama dokumen adalah SIP gaji, kemudian fungsinya sebagai bukti keakuratan nominal gaji yang ditransfer, kemudian sumbernya dari HRD dan umum, tujuan medianya adalah kertas, jumlahnya adalah 1 lembar, frekuensinya adalah pada setiap pembagian gaji, dan bentuk dokumennya adalah lampiran B1. Permasalahan pokok yang akan kami bahas di sini adalah pada sebelum COVID-19 terjadi, di Rumah Sakit Dr. Sismadi menggunakan alat fingerprint untuk melakukan absen. Sedangkan setelah masuk COVID-19, kita diharuskan untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dengan alasan untuk mengurangi penularan virus COVID-19 tersebut. Kemudian pemecahan masalahnya kami buatkanlah sebuah form atau website sehingga para karyawan tetap bisa absen tanpa melakukan fingerprint atau bersentuhan dengan yang lainnya. Kemudian analisa kebutuhan software di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada super admin, kedua ada HRD, yang ketiga ada staff. Untuk super admin, mereka dapat melakukan login, kemudian mengelola data yang sudah diisi oleh karyawan dan HRD, serta bisa mengubahnya. Kalau misalnya yang kedua adalah HRD, hanya dapat login, kemudian melihat data kehadiran serta data gaji seluruh staf karyawan, tapi tidak bisa mengubah. Kemudian yang ketiga ada staff, aksesnya adalah login, dan untuk super admin mereka dapat melakukan login, kemudian mengelola data yang sudah diisi oleh karyawan dan HRD, serta bisa mengubahnya.
Kalau misalnya yang kedua adalah HRD, hanya dapat login, kemudian melihat data kehadiran serta data gaji seluruh staf karyawan, tapi tidak bisa mengubah. Kemudian yang ketiga ada staf, aksesnya adalah login dan absen, kemudian melihat daftar riwayat absen sebelumnya, tapi tidak bisa mengubahnya. Kemudian analisa kebutuhan software. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang dilakukan sampai proses penggajian karyawan. Yang pertama adalah pemakai sistem. Pemakai sistemnya adalah seluruh karyawan Dr. Sismadi, Rumah Sakit Dr. Sismadi. Kemudian data informasi yang akan diproses adalah data karyawan, data pemimpin, data absen, dan data laporan. Yang pertama, absen. Seluruh karyawan dan pemimpin melakukan absen sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian laporannya, semua data yang telah masuk akan dibuatkan laporannya berupa laporan data dan absen karyawan yang akan diserahkan kepada pimpinan HRD untuk diperiksa dan disetujui. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa kebutuhan software. Kami memiliki setidaknya 3 pengguna yang dapat berinteraksi dengan sistem, yaitu super admin, HRD, dan staf. Rumah Sakit Dr. Sismadi melakukan transaksi penggajian dengan menghitung rekap absen karyawan selama 1 bulan. Para karyawan wajib melakukan absen masuk dan absen keluar sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Pada pukul 4 sore, para karyawan wajib melakukan absen keluar atau memilih absen lembur. Upah lembur dihitung dengan kelipatan per jam. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ada 3, yaitu super admin, HRD, dan staf. Super admin dapat melakukan login, dapat mengolah data staf, menghapus, mengubah, dan membuat data tersebut, serta dapat merekap data gaji serta data laporan. Yang kedua, HRD dapat melakukan login, dapat melihat data gaji, data laporan, dan data karyawan, namun tidak dapat mengubah, menghapus, atau membuat. Yang terakhir, data staf akses. Staf akses dapat melakukan login dan dapat melihat riwayat kehadiran tanpa ada hak untuk melihat data karyawan, data gaji. Use case yang pertama adalah proses absen masuk, di mana staf, HRD, dan karyawan melakukan login, kemudian melakukan absen masuk. Yang kedua, proses absen keluar, di mana staf, karyawan, dan HRD juga melakukan login, lalu kembali melakukan absen keluar atau memilih absen lembur. Yang ketiga, proses laporan penggajian. Bagian finance melakukan rekap dan membuat laporan penggajian lalu diserahkan kepada HRD. HRD memeriksa lalu menyetujui atau merevisi. Jika laporan tersebut direvisi, berarti laporan tersebut kembali ke bagian finance. Activity diagram. Yang pertama, proses absen masuk. Pertama-tama kita search link pada browser, lalu sistem akan menampilkan form login. Kita masukkan NIP dan password, lalu masuk ke menu utama. Kita akan menentukan pilihan, ada pilihan absen masuk, absen keluar, memilih laporan, memilih data gaji, memilih logout. Ini berfungsi untuk HRD. Jika kita memilih logout, kita akan kembali ke form login. Jika kita memilih data gaji, kita bisa melihat dan menyetujui data gaji, namun tidak bisa mengubah atau menghapus. Pada memilih laporan, kita bisa melihat dan memeriksa laporan. Pada memilih absen masuk, kita dapat melakukan absen masuk, dan absen keluar kita akan ditampilkan oleh absen keluar atau pilihan lembur. Yang kedua, bagian finance. Pada bagian finance, kita juga sama, masukkan link pada browser lalu menampilkan form login. Setelah itu kita masukkan NIP dan password masing-masing, masuk ke menu utama, lalu kita menentukan pilihan. Bedanya di bagian finance, saat memilih data gaji dan laporan kita dapat mengubah dan mengeditnya. Lalu ada pilihan absen masuk dan absen keluar sama seperti HRD tadi. Lalu yang ketiga adalah proses laporan penggajian, di mana super admin atau finance memilih laporan, lalu sistem akan memunculkan bagian laporan.
Lalu bagian finance membuat dan merekap data gaji karyawan dan pimpinan seluruh karyawan. Lalu bagian finance akan menyerahkan laporan kepada HRD. HRD melakukan pengecekan dan melakukan, jika setuju ada pilihan cetak, namun jika tidak setuju akan kembali ke bagian finance untuk direvisi. Lalu kemudian ada pilihan logout, dan jika kita memilih logout akan kembali ke metodologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Elvaramanida dengan NIM 1111900713. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Desain. Berikut beberapa desain yang dirancang penulis untuk penggambaran lengkap mengenai tampilan sistem yang akan dibuat. Terdiri dari Entity Relationship Diagram atau ERD dan Logical Record Structure atau LRS, dan spesifikasi file, user interface, dan spesifikasi hardware dan software yang sesuai dengan tinjauan kasus serta analisis kebutuhan software. Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Berikut ERD sistem absensi Rumah Sakit Dr. Sismadi. Dan ini untuk Entity Relationship Diagram dari Rumah Sakit Dr. Sismadi. Yang pertama, karyawan mengisi banyak absensi atau banyak absensi diisi oleh banyak karyawan. Dan untuk karyawan terdiri dari nomor telepon, divisi, tanggal lahir, alamat, ID karyawan, nama, dan kode karyawan. Dan untuk absensi terdiri dari tanggal jam masuk, tanggal jam keluar, nama, dan ID karyawan. Yang kedua, untuk ERD dari Rumah Sakit Dr. Sismadi. HRD atau banyak HRD melihat banyak super admin. Maksudnya adalah banyak data dari HRD dilihat oleh super admin. HRD terdiri dari divisi, laporan, absen, dan data gaji. Dan super admin terdiri dari absen, laporan, dan data gaji. Dan untuk LRS atau Logical Record Structure, LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi atau himpunan entitas. Berikut LRS dari sistem absensi Rumah Sakit Dr. Sismadi. Karyawan. Yang pertama adalah karyawan melakukan banyak absensi, dan karyawan terdiri dari kode karyawan, ID karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, divisi, dan nomor telepon. Dan untuk absensi terdiri dari nama, ID karyawan, tanggal jam masuk, dan tanggal jam keluar. Dan untuk penghubungnya adalah ID karyawan. Dan yang kedua adalah tabel dari HRD dan super admin. Artinya banyak data dari HRD bisa dilihat oleh banyak super admin, begitu juga sebaliknya. Dan tabel HRD terdiri dari divisi, laporan, absen, dan data gaji, sedangkan isi dari tabel super admin terdiri dari absen, laporan, dan data gaji. Dan data terhubungnya adalah laporan. Dan ini untuk spesifikasi filenya. Berikut spesifikasi file yang dibuat untuk mengulangi rancangan tabel yang akan digunakan dalam sistem penggajian dan pengelolaan absensi pegawai Rumah Sakit Dr. Sismadi pada era pandemi COVID-19, yaitu untuk spesifikasi filenya adalah nama filenya karyawan, fungsinya untuk menyimpan data, akronimnya itu karyawan.mdk,
tipe filenya itu master, media filenya itu hard disk, organisasi filenya itu indeks sekuensial, dan akses filenya itu HRD dan super admin, dan recordnya 137. Dan berikut tabelnya, bisa dilihat ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan indeks. Yang kedua, spesifikasi filenya, nama filenya absensi, fungsinya untuk merekap absen karyawan, akronimnya absensi.mdk, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya HRD dan super admin, panjang recordnya 70, kunci filenya no absen, dan softwarenya MySQL. Bisa dilihat sendiri elemen datanya, akronimnya, tipe, panjang, dan indeksnya. Yang ketiga, spesifikasi dari super admin, nama filenya super admin, fungsinya untuk merekap absen karyawan, akronimnya superadmin.mbk, fungsi filenya master, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi file indeks sekuensial, dan akses filenya bagian keuangan, panjang recordnya 55, kunci fieldnya laporan, softwarenya MySQL. Bisa dilihat sendiri di bawah. Kelas diagram bisa dilihat sendiri, ada jam kerjanya, ada karyawan, ada tabel divisi, ada tabel detail jam kerja. Bisa dilihat sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Nurdiati dengan NIM 11190679. Di sini saya akan mempresentasikan sequence diagram. Di dalam sequence diagram ada menu admin, masuk login, from login, masukkan username, password, dan hak akses. Menu utama, mengakses menu master, mengakses laporan data gaji bulanan, laporan data untuk sistem penggajian, mengakses laporan penggajian karyawan, dan logout. Di dalam logout di sini ada tertera berhasil logout ya. Terus yang kedua ada user interface, menu login dan register. Di dalam menu login ada halaman web dari Rumah Sakit Dr. Sismadi. Di sini juga ada menu register, di halaman webnya ada Rumah Sakit Dr. Sismadi. Udah dijelaskan ya. Terus yang kedua di sini ada tampilan menu super admin dari login dan menu register tadi, dan tampilan menu HRD. Yang ketiga ada development diagram. Di sini ada web service yang dikoneksikan ke penggajian, dikoneksiin lagi ke SQL, terus kedua exam, yang ketiga dia koneksiin ke web browser, klien, yang keempat ada device printer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Habibah, NIM saya 1119026 dari kelas 11 4004 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu implementasi terdiri dari kode generation dan pengujian black box testing. Hal ini bertujuan untuk menguji rancangan program dan skenario pengujian agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, dan di sini kelompok kami baru bisa menyelesaikan kode generation dari form login, kemudian layout, terus user dan register. Kemudian di sini ada kode generation dari form login. Bisa dilihat di sini codingannya ada Rumah Sakit Dr. Sismadi. Kemudian
sini codingan selanjutnya ada alamat email, kemudian ada password, ada login juga, kemudian ada forget your password. Forget your password itu apabila nanti kita ingin login terus lupa kata sandi, bisa mengklik itu kemudian bikin kata sandi baru. Dan di sini ada kode generation dari form register. Isi codingannya masih sama, hanya saja dibedakan di beberapa bagian. Di sini masih sama, RS Dr. Sismadi, kemudian ada laman web Rumah Sakit Dr. Sismadi, ada logonya juga nanti. Kemudian di sini juga ada nama, ditambahin nama, kemudian alamat email. Selanjutnya ada password juga, terus confirm password. Di form register ini dibedakannya itu di nama, alamat email, kemudian di confirm password agar mengetahui passwordnya sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya ada kode generation dari layout. Di sini codingan layout. Di sini ada beranda, ditambahkan beranda, terus kemudian Rumah Sakit Dr. Sismadi, beranda, terus di sini kita buat menu super admin. Selanjutnya kemudian juga ada laporan, submenu 2, submenu 3, submenu 4 itu setelah login dan register dengan hak aksesnya masing-masing, nanti tampilannya itu berbeda dengan hak aksesnya masing-masing. Kemudian di sini masih sama. Terus di sini ada menu utama 2 yang isinya masih ada submenu 1, submenu 2 dan seterusnya. Karena di sini belum diubah, kemudian di sini kita tambahkan juga sistem informasi akuntansi dari Rumah Sakit Dr. Sismadi. Kemudian selanjutnya di sini juga ada codingannya, masih dilanjut. Ada logout juga. Di sini juga masih ada. Codingannya bisa dilihat. Kemudian di sini ada selanjutnya ada kode generation dari user, codingan user. Di sini kita bikin tambah, terus ada ID karyawan, nama, email. Di sini juga masih sama. Di sini kita bikin kode generation untuk usernya itu yang memiliki hak akses di masing-masingnya itu ada karyawan, terus staff, HRD dan super admin. Di sini masih ada kode generation dari user, email karyawan, keterangan masuk atau alpha. Masuk atau alpha itu untuk absen. Selanjutnya di sini ada testing. Testing ini hasil dari pengujian black box, testing yang tadi ditampilkan codingannya. Kemudian dari program yang penulis buat, diantaranya di sini kelompok kami membuat tabel hasil pengujian dari form login. Di sini skenario pengujiannya kita coba satu-satu dengan memasukkan salah satu username, kemudian password, kemudian hak akses di salah satu di antara 3 ini, salah satu yang diisi
dan 2-nya kosong itu bagaimana nanti hasilnya. Di sini test case-nya sudah dijelaskan, bisa dilihat. Kemudian di sini hasil yang diharapkannya itu tergantung nanti kita mencoba untuk test case-nya itu, tes dari si codingannya tersebut. Misalkan kita isi username dan passwordnya, tapi hak aksesnya kita nggak isi, maka nanti dia akan menampilkan pesan. Untuk hasil pengujiannya di sini sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya di sini ada form super admin juga. Kita buat tabelnya, kemudian form HRD. Di sini form super admin di skenario-nya dia bisa mengubah, menginput dan membuat laporan, dan memiliki si super admin ini memiliki fitur edit, sedangkan di form HRD ini HRD ini hanya tidak memiliki fitur edit, dan dia hanya bisa melihat laporannya saja. Sama masuk absen, bedanya di situ. Terus untuk hasil pengujian dan kesimpulannya kita belum coba karena kelompok kami baru bisa menyelesaikan sampai form login register saja. Kemudian di sini ada form staff dan karyawan. Label untuk hasil pengujiannya di sini juga belum ada karena belum dicoba. Kemudian di sini ada spesifikasi hardware dan software. Di sini kebutuhannya sistemnya memakai Windows 10 dengan 64 bit, kemudian prosesornya Intel, RAM-nya 6GB, HDD-nya 100, monitornya General PNP monitor, keyboardnya standar PS2 keyboard, kemudian mouse-nya juga standar. Di sini softwarenya kita memakai bahasa pemrograman Laravel, dan web servernya itu kita menggunakan Exam, dan DBMS-nya PHP MyAdmin. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya berdasarkan hasil dari riset ini, maka kita dapat ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu pentingnya sistem yang sudah terkomputerisasi untuk digunakan di Rumah Sakit Dr. Sismadi ini. Kemudian yang kedua, sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan penggajian sangatlah berkesinambungan, dikarenakan untuk melakukan proses penggajian harus dilakukan dahulu proses pencatatan dan pengolahan datanya untuk perhitungan jam kerja karyawan. Kemudian yang ketiga, ada peralihan sistem absensi manual dengan tanda tangan harus segera dialihkan menggunakan webcam guna meminimalisir defisit cash flow dalam Rumah Sakit Dr. Sismadi ini. Kemudian di sini ada sarannya yang dapat diberikan dengan hasil riset ini adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan informasi akuntansi pada Rumah Sakit Dr. Sismadi dan melakukan rancangan sistem informasi akuntansi yang tepat untuk mengatasi masalah kontrol pengendalian internet pada siklus pengeluaran yang ada pada rumah sakit. Kemudian diharapkan juga dapat segera dilakukan peralihan sistem guna meminimalisir ketidakakuratan data absensi setiap pegawai Rumah Sakit Dr. Sismadi ini. Selain itu disarankan juga untuk para pembaca agar dapat mencari informasi lain, agar dapat membantu meminimalisir juga permasalahan pokok yang ada di dalam penyusunan paper ini. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Di sini kita mengambil referensi dari buku analisis efektivitas pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat sebagai alat pengawasan pemerintah
Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dari Universitas Andalas. Kemudian di sini juga kita mengambil referensi dari penjelasan definisi sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Kemudian di sini juga kita mengambil referensi dari buku Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi di Denpasar. Dan yang terakhir di sini ada referensi dari sistem pembayaran uang kuliah melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Palopo atau studi kasusnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamian Palopo dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palopo. Kemudian di sini ada daftar riwayat hidup dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Azuria Elva, terus kemudian ada biodata saya, kemudian ada biodatanya Gita Nurdiati, Putri Septi, dan terakhir ada Tania Utami. Di sini juga ada lampiran surat keterangan riset dari rumah sakit. Surat keterangan riset untuk Rumah Sakit Dr. Sismadi. Kemudian di sini ada lampirannya. Ini lampiran absen. Kemudian di sini ada lampiran data gajinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.